Shalom, selamat pagi adik-adik yang berada di rumah. Pada pagi hari ini Tora akan dengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum Tora mau baca Alkitab, Tora mau berdoa dulu. Dan sebelum Tora berdoa, Tora menyanyi sama-sama lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji tangan semua adik-adik, Tora akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di sorga. Kami satu mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih anugerah berkat-berkat-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Dalam tidur kami semalam, Kau telah memimpin sehingga kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Bapa kami yang bertempat dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami akan membaca dan juga mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami semua Tuhan Yesus. Berikanlah kami kekuatan, hikmat Tuhan, agar dapat mengerti maksud dari cerita firman Tuhan dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, hanya inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, orang akan membaca Alkitab. Sesadia tuh Alkitab di rumah masing-masing. Dan orang buka di dalam kitab perjanjian baru. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 16. Nah, orang akan baca dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-34. Sudah apa semua? Yang di rumah nanti baca sama-sama. Dengan perikop kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk
dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkannya makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai sekian jauh terompet pembacaan Alkitab, dan adik-adik, dalam cerita Alkitab yang orang boleh dengar tadi bercerita tentang Paulus dan Silas. Nah, siapa itu Silas? Silas adalah rekan sekerja Paulus dalam memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kalau orang mau buka di dalam ayat yang sebelumnya, Paulus di Filipi, dan judul pembacaan Alkitab kepala penjara di Filipi. Paulus dan Silas ini, dua orang berada di Filipi untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus bersama Silas. Dan waktu mereka berada di Filipi, Nah, adik-adik, pada waktu mereka sedang memberitakan firman Tuhan di Filipi, Paulus dan Silas bertemu dengan seorang wanita dengan roh tenung. Apa itu roh tenung? Itu kalau orang mau lihat sama dengan orang dukun-dukun begitu. Kalau orang mau lihat zaman sekarang, nah seperti itu gadis wanita yang ditemui oleh Paulus dan Silas. Nah, pada waktu itu, waktu Paulus dan Silas melihat wanita tersebut, mereka mengusir roh jahat yang berada dalam tubuh wanita itu. Nah, ketika wanita itu telah sembuh dari roh itu telah keluar dari tubuh wanita tersebut, tuan wanita tersebut marah kepada Paulus dan Silas. Kenapa tuan dari wanita itu marah? Karena ternyata wanita ini dia bekerja untuk tuan itu untuk menghasilkan uang. Nah, ketika Paulus dan Silas sudah mengusir roh jahat yang berada di dalam tubuh wanita tersebut, tuan ini merasa sudah tidak ada punya penghasilan yang bisa didapat oleh wanita tersebut. Nah, sedemikian marahnya Paulus, tuan itu kepada Paulus dan Silas. Tuan ini dia kasih penjara Paulus dan Silas. Nah, adik-adik tahu toh bagaimana kehidupan di dalam penjara. Dorang pe kaki dipasung, dorang pe tangan diikat, baru ditempatkan di penjara yang mungkin paling dalam, dengan mungkin gelap-gelap di sana. Nah, tapi dalam dorang pe kesusahan di dalam penjara, Paulus dan Silas tetap memuji nama Tuhan. Di dalam Alkitab juga disebutkan bahwa mereka tetap bersorak-sorak, mereka tetap memuji nama Tuhan, mereka tetap menyanyi, melakukan penyembahan kepada Tuhan Yesus lewat puji-pujian. Nah, seketika itu juga ketika mereka sedang melakukan penyembahan lewat puji-pujian kepada Tuhan Yesus, kemudian apa yang terjadi? Terjadilah gempa yang sangat dahsyat, sehingga itu dorang tiang-tiang atau dinding-dinding runtuh, dan dorang yang memasung dorang pe kaki terlepas, sehingga dalam keadaan seperti itu dorang boleh saja mau lari, akan tetapi mereka Paulus dan Silas, dorang mau lari di dalam penjara, dorang tetap di dalam penjara.
Dan mengetahui ini kepala penjara yang mengetahui bahwa, duh, kaget ini Paulus dan Silas yang di dalam penjara, so lari, dia sangat ketakutan karena pasti akan dimarahi oleh dorang peraja. Nah, kemudian adik-adik, um, dia hampir dalam cerita firman Tuhan yang tadi, dia hampir membunuh dirinya. Tapi Paulus dengan suara yang keras bilang bahwa jangan sampai dia mau bunuh diri. Karena dorang masih berada di dalam penjara, dorang tidak lari. Nah adik-adik, ini kepala penjara sungguh-sungguh sangat bersuka cita. Karena aduh, bukan main Kang, sebenarnya kesempatan dorang mau lari, dorang bisa saja mau lari, tapi tetap dorang berada di dalam penjara. Nah, kemudian ini kepala penjara datang kepada Paulus dan Silas, dan juga dan ini kepala penjara mengatakan kepada Paulus dan Silas seperti yang terdapat di dalam ayat yang ke-30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang aku harus perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi adik-adik, ini kepala penjara, dia sungguh sangat percaya kepada Tuhan Yesus ketika mujizat itu terjadi, ketika ada kesempatan untuk mereka untuk lari, tapi mereka tetap di dalam. Paulus dan Silas, ini kepala penjara sungguh-sungguh sangat bersyukur. Seketika itu juga dia mengajak Paulus dan Silas untuk kembali ke rumah, dan seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita boleh dapat mengambil kesimpulan bahwa uh, semakin torang dekat dengan Tuhan, pasti semakin torang banyak sekali cobaan yang torang akan hadapi, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun torang mau bermain, pasti torang akan mengalami kesusahan. Tapi torang mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada di dalam torang pe kehidupan dan akan selalu membantu torang pe kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam sekarang sementara COVID, nah torang cuma di rumah, nah torang cuma belajar lewat online, begitu juga torang beribadah cuma lewat online. Mungkin beda kan di suasana ketika torang beribadah di gereja dan juga beribadah hanya lewat online, tapi torang mesti yakin dan percaya walaupun torang cuma di rumah, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan torang semua. Nah adik-adik, sekian torang firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita sambung dengan ayat hafalan. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Cik baca nih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Orang ulang satu kali lagi nih. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, kiranya ayat hafalan itu orang hafal di rumah nih. Dan pada saat itu orang akan berdoa. Dan sebelum orang berdoa, kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, orang akan berdoa syafaat. Kunci tangan semua, tutup mata. Mari kita setu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kasih anugerah berkat-Mu kepada kami semua. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah membimbing kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, tadi kami telah membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menyertai kami semua yang telah mendengar berita firman Tuhan ini. Kiranya Bapa di sorga, kami semua anak-anak-Mu boleh dapat menjadi Paulus dan Silas, dapat memberitakan Injil kemanapun kami pergi dan berada. Dan ajarkan kepada kami Bapa di sorga, untuk selalu takut akan Tuhan, dan benar-benar mengasihi Engkau, seperti Engkau telah mengasihi kami. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini, kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Engkau memberkati buat kedua orang tua kami, adik kakak kami Tuhan, oma opa, dan keluarga kami Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua, curahkanlah berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Ajarkan kami keluarga Bapa di sorga untuk selalu takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kondisi COVID-19 pada saat ini Tuhan yang masih berkelanjutan. Engkau memberkati Bapa kami semua. Kiranya kami dapat menjaga diri kami masing-masing. Kiranya kami yakin dan kami percaya Tuhan, ini semua boleh dapat berakhir dengan kami percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kami semua. Bapa kami sorga, seluruh kehidupan kami kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan hanya mengucap syukur hanya kepada-Mu saja. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian adik-adik, kita angkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus Kristus menyertai guru-guru sekolah minggu, menyertai anak-anak sekolah minggu dari jemaat kolom 1 sampai kolom 7, sekarang dan sampai selama-lamanya.